Bandung, kota yang setiap hari dilintasi ribuan orang tanpa pernah benar-benar melihatnya. Di salah satu sudutnya berdiri sebuah bangunan tua, Art Deco, hampir seabad umurnya. Orang-orang menyebutnya museum, tempat melihat batu dan fosil. Tapi mereka tidak tahu, di balik dinding batu kalinya ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Dan bahkan pemandu wisata yang setiap hari berdiri di sana tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang mereka jaga. 16 Mei 1929. Tanggal ini diukir indah di sebuah plakat, tapi tidak ada yang pernah bertanya, kenapa harus tanggal itu? Karena jawabannya akan mengubah cara Anda melihat gedung ini. Museum ini tidak pernah dibangun untuk wisata, tidak juga untuk edukasi. Ia dibangun untuk satu alasan, pamer. 5 hari setelah peresmian, dunia ilmiah berdatangan ke Bandung, Fourth Pacific Science Congress, dan pemerintah kolonial Belanda punya satu pesan yang ingin mereka sampaikan ke dunia. Kami bukan sekedar penjajah, kami adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Maka ia bangun pusat riset geologi termodern di Asia. Dikejar buru waktu, hanya 1 tahun. 1942, Jepang mendarat dan satu persatu para ilmuwan Belanda di gedung ini menghilang, ditangkap, dikurung di kamp tawanan. Salah satunya R.W. van Bemmelen. Bertahun-tahun ia mengumpulkan data geologi seluruh Nusantara, ribuan halaman peta-peta yang tak tergantikan, hasil kerja lintas generasi yang dalam hitungan hari bisa musnah begitu saja. Ia tahu jika dokumen ini ditemukan Jepang, semuanya akan hangus. Maka di tengah kepanikan, ia melakukan sesuatu yang nekat. Diam-diam ia menitipkan seluruh hasil risetnya kepada satu orang, seorang mantri geologi pribumi. Namanya Jati Kusumo. Tak ada yang tahu pasti bagaimana ia menyembunyikannya. Yang pasti, selama bertahun-tahun, sambil Van Bemmelen mendekam di kamp tawanan tanpa kabar, Jati Kusumo menjaga rahasia itu sendirian. Perang berakhir, Indonesia merdeka, dan ketika Van Bemmelen kembali, dokumen itu masih utuh. Disitulah lahir satu buku, The Geology of Indonesia 1949. Sampai hari ini, buku ini masih dibaca, masih dipelajari, masih jadi rujukan utama setiap mahasiswa geologi di negeri ini. Dan ketika banyak yang tahu, semua berawal dari satu malam penyelamatan di gedung yang kalian kira hanya museum biasa. Setiap pengunjung tahu lantai 1, tapi pernahkah kalian bertanya, ada apa di lantai 2? Dulu tempat itu tertutup untuk publik, bukan karena mistis, bukan karena angker, tapi karena apa yang ada di sana terlalu berharga untuk dilihat sembarangan orang. Apakah ruangan-ruangan ini pernah dibahas cadangan minyak Sumatera atau lokasi tambang yang kelak menjadi rebutan banyak pihak? Tidak ada yang tahu pasti, dan mungkin memang tidak pernah ada yang tahu. Namun satu hal yang sulit dibantah, pekerjaan yang dilakukan di lantai ini ikut membentuk cara manusia memahami kekayaan alam Indonesia. Peta-peta yang digambar, laporan-laporan yang ditulis, dan keputusan-keputusan yang dibuat di balik pintu-pintu ruangan ini. Jejaknya masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Dan satu hal lagi yang paling penting dan dijaga ketat oleh dari semuanya,
lokasi tambang emas tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Data sebesar itu adalah kekayaan, dan kekayaan itu butuh penjagaan. Itu sebabnya hanya segelintir orang yang dengan izin khusus yang boleh menginjakkan kaki di lantai itu. Hari ini kita bisa naik ke sana dengan bebas. Tapi coba pikirkan, setiap anak tangga yang kalian lewati dulu pernah dilewati oleh orang-orang yang menyimpan peta kekayaan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Coba perhatikan baik-baik dinding di bawah gedung ini. Bukan plesteran biasa, bukan semen rata. Batu kali disusun rapat, seperti disengaja disembunyikan dalam bentuk dekorasi. Tapi itu bukan sekedar estetika. Arsiteknya Menalda van Sauerbrug tahu satu hal yang tidak banyak orang sadari saat itu. Jawa Barat berdiri di atas tanah yang gelisah. Maka ia menyusun teknologi yang jauh mendahului zamannya. Lapisan batu kali di pondasi berfungsi sebagai peredam getaran alami. Batu-batu yang saling mengunci menyerap energi gempa sebelum ia sempat menghancurkan apapun. Hampir 100 tahun berlalu, gempa bumi mengguncang Bandung. Bangunan lain yang runtuh, retak, hilang ditelan waktu. Gedung ini masih berdiri, tegak tanpa celah, dan tidak ada satupun plakat yang menjelaskan itu kepada pengunjung. Museum ini diresmikan tahun 1929, tapi koleksi di dalamnya jauh lebih tua dari gedungnya sendiri. Saat listrik bahkan belum dikenal, saat satu-satunya cara menjelajah Nusantara adalah berjalan kaki, menunggang kuda, atau menyusuri sungai dengan perahu. Di tengah hutan-hutan itu ada orang-orang yang mengumpulkan apa yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Batu, mineral, fosil. Dibawa dengan susah payah menempuh jarak yang hari ini sulit dibayangkan. Dan ekspedisi itu tidak pernah benar-benar berhenti. 175 tahun, ribuan peneliti, jutaan sampel. Semuanya berakhir di sini, di balik etalase kaca yang kalian lewati begitu saja. Bayangkan satu fosil disentuh oleh geolog tahun 1850, lalu oleh geolog tahun 1929, lalu oleh peneliti tahun 2024. 3 zaman berbeda, satu batu yang sama. Ini bukan sekedar pajangan. Ini adalah memori bumi Nusantara, dikumpulkan setitik demi setitik oleh orang-orang yang berani melangkah ke tempat yang belum pernah dijamah oleh siapapun. Museum Geologi Bandung bukan sekedar gedung tua yang dilewati begitu saja. Ia menyimpan jejak ambisi kolonial yang tersembunyi di balik plakat peresmian. Penyelamatan dokumen yang nyaris hilang di telan perang. Lantai yang dulu menjaga rahasia kekayaan alam bangsa ini. Dan teknologi konstruksi yang diam-diam mengalahkan waktu. Lain kali kalian berdiri di gedung ini, jangan hanya melihat, sentuh dindingnya, dan bayangkan berapa banyak rahasia yang masih tertidur di baliknya, menunggu untuk dibongkar. Saya Nopan. Sampai di sini dulu rahasia yang berhasil kita bongkar hari ini. Dan bayangkan berapa banyak rahasia yang masih tertidur di baliknya, menunggu untuk
dibongkar.